Shalom saudara semua, selamat berjumpa kembali di acara Devotion ICC. Saya berdoa agar setiap kita, dimanapun kita berada, dalam keadaan yang baik dan terpelihara di dalam kasih Tuhan. Nah, kita akan masuk dalam Devotion, dan kali ini saya akan membawakan dengan tema Natal, karena kita masuk dalam bulan Desember, di mana kita memasuki musim Natal, dan kita akan menyongsong Natal dengan kebahagiaan, dengan sukacita yang luar biasa, dan kita akan sedikit merenungkan ya bagaimana atau pesan apa yang bisa kita tangkap untuk Natal dari renungan yang sebentar akan saya bagikan. Nah, kita akan melihat sebuah kisah di Alkitab tentang orang-orang Majus dari timur, dan satu-satunya ditulis di dalam Matius, ya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saudara dapat membacanya, kisah ini, perikop ini, tapi saya akan membacakan beberapa ayat yang penting yang akan saya bagikan saat ini. Di ayat 1 dan 2 berkata demikian: sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu saya akan loncat ke ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, luar biasa, saudara. Ketika saya membaca kembali kisah ini, diberkati sekali dengan kisah orang-orang Majus yang sengaja datang ke Yerusalem untuk melihat Tuhan Yesus yang baru saja lahir. Memang diceritakan di sini, saya percaya bukan pas baru saja lahir, tetapi kita melihat bahwa orang Majus ini datang dari timur, melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan mungkin ada yang mengatakan berbulan-bulan, sampai akhirnya tiba di Yerusalem. Nah, lalu diceritakan bahwa mereka bertanya, dan Raja Herodes pun jadi penasaran. Kenapa orang-orang ini mencari Tuhan Yesus? Jadi penasaran karena orang-orang ini ya adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang bijaksana, bukan orang sembarangan, saudara. Sehingga bisa bertemu dengan Herodes dan bisa berbincang-bincang, menanyakan lebih detail mengenai apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan. Kenapa mereka bisa sampai sebegitunya ya datang dengan sengaja untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita ada di season Natal ya. Kita mau kembali mengingat makna dari kelahiran juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita lihat lewat hal ini, orang-orang Majus menjadi satu inspirasi yang luar biasa. Kita diingatkan kembali kenapa Tuhan Yesus menjadi pribadi yang sangat penting buat mereka. Dikatakan di ayat yang kedua tadi, kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara, saat ini saya mau mengajak saudara, di tengah-tengah musim Natal yang sedang kita jalani, sedang kita lewati, bukan hanya sekedar liburan, bukan hanya sekedar kita berkumpul dengan keluarga, bukan hanya sekedar kita tukar kado, kita mendapatkan hadiah banyak, ya kita bisa begitu banyak hal-hal yang bisa kita alami ketika kita memasuki Natal. Tetapi makna yang sangat penting yang perlu kita selalu renungkan adalah bagaimana Kristus ini menjadi Tuhan yang lahir dalam kehidupan kita,
dan kita dipanggil untuk menyembah Dia. Ya, sama seperti orang Majus sengaja datang untuk menyembah Dia. Dan kita lihat tadi di ayat yang ke-11, mereka mempersembahkan at least ya, saya percaya mungkin lebih dari tiga item tadi. Emas, kemenyan, dan mur. Nah, apa yang dimaksud dengan emas, kemenyan, dan mur? Ya, emas melambangkan persembahan kepada raja-raja. Jadi orang Majus ini tahu bahwa Tuhan Yesus walaupun bayi, mereka mengerti bahwa Dia adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu mereka mempersembahkan emas. Kemudian kemenyan. Kemenyan ini bisa diidentifikasikan biasanya dengan penyembahan. Ya, penyembahan. Jadi ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah imam yang agung. Mereka mengerti ini. Kemudian mur. Mur ini biasanya diibaratkan ketika menghadapi kematian seseorang. Dan ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya dilahirkan untuk hidup dan melayani, tetapi juga menyelesaikan misinya di bumi untuk mati, menebus dosa setiap kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia itu menjadi raja di atas segala raja bagi kehidupan kita, dan imam yang agung, dan juga Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Kita lepas dari maut. Nah, kita belajar dari orang-orang Majus ini supaya kita bisa meneladani mereka, ya, karena mereka benar-benar mencari kebenaran. Mereka tidak puas dengan pengetahuannya saja, tetapi mereka benar-benar merindukan Tuhan lebih lagi, sehingga mereka benar-benar datang dengan sekuat tenaga. Dan saya percaya dalam perjalanan mereka dari tempat asalnya mereka menuju tempat di mana Tuhan Yesus berada, begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan. Mereka bisa menyerah di tengah jalan, tetapi mereka sampai dengan akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka memiliki kepuasan yang sejati. Kemudian mereka benar-benar bertekad. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu berjalan di dalam tekad kita untuk terus mencari Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Apapun rintangannya, apapun tantangannya, kita percaya bahwa ketika kita benar-benar merindukan Tuhan lebih lagi, maka kita akan mengalami kepuasan yang sejati yang Tuhan berikan. Lalu, kita memang diciptakan sebagai penyembah, saudara. Kita harus dengan sengaja memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, bahkan memberikan hidup kita sebagai penyembahan yang hidup bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa lewat itu semua, seperti orang Majus yang dipimpin oleh Tuhan, ya, ceritanya mereka pulang dan diluputkan dari bahaya, ya, tidak bertemu lagi dengan Herodes, ya, karena kita percaya bahwa mereka dituntun oleh Tuhan. Sama seperti kita, ketika kita menjadi penyembah yang sejati dalam Tuhan, penyembah yang benar, maka tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan akan menyertai orang-orang benar. So, sebagai penutup, di kesempatan kali ini, saya mengajak di season Natal ini, kita ada di bulan Desember ini, mengajak semua saudara, sobat ICC khususnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang kembali diingatkan bahwa kita adalah penyembah Tuhan. We are the true worshiper. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan dengan tekad yang kuat, dengan sengaja. Walaupun mungkin kita di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita, hiruk pikuk apa yang harus kita kerjakan. Bahkan season Natal ini yang menyibukkan kita mungkin dengan acara-acara, bahkan pelayanan-pelayanan kita. Tetapi mari kita kembali lagi fokus apa yang menjadi makna Natal, kelahiran Kristus yang lahir di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur lewat firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami
mau belajar dari orang-orang Majus yang benar-benar dengan sengaja melewati berbagai tantangan, rintangan, tetapi benar-benar rindu untuk bertemu dengan Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, bahkan memberikan, datang untuk memberikan, bukan untuk mendapatkan atau untuk mengambil sesuatu, tetapi datang untuk menyembah benar-benar kepada Sang Raja di atas segala raja. Ini hidup kami Tuhan, supaya kami mau terus menjadi semakin mendekat dengan Engkau, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan perlindungan penyertaan-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami menyongsong tahun yang baru depan sana dengan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, sampai bertemu di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.